Halo sahabat angler di seluruh Nusantara dimanapun kalian berada. Kali ini saya mau vlog tentang kecelakaan saat mancing yang saya alami kemarin. Dan videonya sudah saya upload kemarin ya. Kali ini saya membahas proses terjadinya kecelakaan itu. Untuk sama-sama berbagi informasi, berbagi pengalaman supaya sahabat angler selalu waspada pada saat proses menaikkan ikan yang besar ke atas perahu. Jadi mudah-mudahan nanti informasi yang saya kasih ini bermanfaat bagi sahabat angler. Oke, sahabat angler, mari kita saksikan dulu proses strike saya kemarin hingga terjadi kecelakaannya, dan kita akan bahas step per step apa kecerobohan yang saya lakukan hingga kecelakaan tersebut terjadi. Oke, mari kita saksikan. Oke, yang pertama guys, kecerobohan yang saya lakukan pada saat proses strike kemarin itu, ya dari awal pas momen strike tidak ada masalah. Nah, yang masalah dan ceroboh yang saya lakukan itu adalah saat proses mengambil ikan, dimana tangan kiri saya sudah memegang satu leader dan tangan saya harusnya mengambil lingsang ikan yang saya dapatkan itu posisinya masuk ke dalam lingsang ikan tersebut, sehingga prosesnya bisa lebih, genggaman saya lebih kuat. Nah, tetapi karena ikannya sempat berontak sebelum naik dan saya panik karena posisi kail juga nyantolnya sedikit tuh di mulut ikannya, jadi saya ambil mulut ikannya guys. Jadi posisinya benar-benar ada di atas mulut ikan, ya di atas, jadi tidak masuk ke insang ikannya. Jadi yang saya ambil itu mulutnya. Nah, pas begitu ngangkat ikannya berontak, akhirnya ikannya
lepas dari genggaman saya guys. Nah lepasnya inilah tambah paniknya tadi, saya langsung menarik leadernya dan menjatuhkan ke atas perahu. Nah dan proses jatuhnya tadi itu jig yang ada masih nyantol di mulut ikan itu kena ke kaki saya dan ikan masih berontak di dalam perahu. Nah kesalahan saya pertama satu adalah posisi tangan saya yang mengambil ikan yang belum siap dan hingga terlepas. Kedua, saya tidak memakai alas kaki, sandal ataupun sepatu guys. Lebih tepatnya sih sepatu. Dimana kita sering menggunakan 2 hook ya, atas bawah itu isi 2 ada 4 kail sebetulnya, ada 4 hook. Nah dan ternyata nggak semua hooknya itu posisinya kena ke ikan, jadi masih ada 2 hook ya, terutama hook bawahnya yang masih bebas dan liar dia pada saat ikan berontak, dan itulah kesempatan kailnya menancap di kaki saya guys. Jadi saat ada 2 kesalahan fatal yang saya lakukan pada saat landed ikannya itu, yaitu posisi tangan yang tidak siap, harusnya saya pegang, masukin tangan saya ke insangnya sehingga saya bisa menggenggam insang bagian bawah ikan. Kedua, saya tidak pakai alas kaki. Jadi untuk sahabat angler, ini bukan untuk gaya-gayaan sih ya, saya karena saya dulu sebelumnya juga pernah kejadian itu tangan saya juga kena kail, juga kena hook. Karena itu saya nggak pakai glove ya, nggak pakai slop tangan. Akhirnya saya sekarang sudah pakai. Nah sayangnya bagian kakinya saya belum pakai guys, jadi sialnya juga di sana. Jadi kailnya mengena bagian kaki saya yang tanpa pelindung dan hingga tembus juga. Nah dan itulah terjadi kesalahan saya, dua kesalahan fatal saya yang menyebabkan terjadinya eksiden tersebut gitu. Dan juga perlu juga sahabat angler, peralatan yang dibawa pada saat mancing juga, pisau itu sangat penting juga. Gimana jika ada eksiden, kita langsung bisa memotong tali keplarnya supaya nggak di ikannya berontak lagi, kita masih bisa langsung potong guys tali keplar. Sama tang yang besar juga. Nah karena kemarin saya tidak bawa tang yang besar, mau nggak mau saya tidak bisa ambil tindakan di atas perahu. Saya langsung turun mendarat dan langsung ke rumah sakit untuk melakukan bedah, mencabut proses kailnya di kaki saya gitu. Ini hooknya lumayan gede juga karena saya pakai hook Decoy 4/0 ya, dan itu lumayan nancap sampai 2 cm ke dalam. Nah untungnya di rumah sakit ada teman yang bawain tang yang besar, bisa dipotong ujungnya hingga bisa dicabut kailnya. Jadi tidak sampai terjadi harus bedah atau dipotong bagian daging, saya baru diarik. Jadi tinggal potong ujungnya baru diputar ya, ditarik kembali posisinya ya. Nah itu berbagi tips dari saya. Semoga teman-teman sahabat angler di seluruh Indonesia lebih berhati-hati lagi, jadikan pengalaman saya sebagai pelajaran yang berharga, sebagai tidak terjadi lagi kecelakaan tersebut, dan minimalisir. Gunakan juga selalu selop tangan, alas kaki, terutama sepatu, untuk melindungi hal-hal yang tidak diinginkan. Celana panjang juga sangat-sangat penting sebetulnya guys ya. Oke, ya, saya akan belajar dari pengalaman saya ini. Maklum karena saya hobi baru di dunia permancingan, jadi banyak hal yang saya pelajari juga gitu. Jadi saya berbagi pengalaman saya untuk sahabat angler, semoga ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke. Oh ya, dulu juga saya sempat menyaksikan nonton videonya inspirator saya nih, Wayan Yos, selalu di ujung mainnya di ujung perahu pakai sepatu lengkap. Saya bilang, oh ini orang gaya sekali nih mancing pakai sepatu, pakai slop tangan apa. Nah sedangkan saya di Lembongan sering orang-orang di kampung ya pasti melihat, wih kalau gaya nih orang jalan mancing. Jadi itu bukan gaya, itu demi keselamatan dan safety kita dalam
menjalankan hobi mancing kita guys. Oke, jadi selalu gunakan alat yang kita perlukan untuk minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, demikian vlog saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat angler, dan jangan lupa juga dukung channel saya untuk lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, and subscribe. Terus aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mengupdate video-video terbaru dari saya. Karena beberapa hari ini akan saya upload video-video strike di seputaran Nusa Penida guys, di spot-spot yang baru. Salam gokil, Jos dan Joskill.